tersebut tidak adanya sanksi bagi tidak adanya sanksi ataupun baik itu sanksi administrasi ataupun secara hukumnya sendiri bagi mereka yang eh, tidak bisa memanfaatkan tidak bisa memanfaatkan hutan rakyat sendiri yang sudah diberikan izin tersebut gitu, Bro. Oke ya. Oke, terima kasih, itu hasil diskusi kita. Jadi kalau mana tadi? Nah, oke. Kok enggak mau pula nih. Bentar ya. Ini saya ngadat. Nah, kalau kita kembali dulu ke ini, apa namanya? Ke awal kita. Kalau ada fenomena gitu ya, atau peristiwa ya, peristiwa. Kemudian di sini ada hipotesis. Ya. Nah, ini kan yang kita lihat itu ya, apa yang kita lihat sekarang itu kan fenomena-fenomena, masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Ya, mungkin Bu Delvi tadi melihat ada pestisida ya yang berpeluang mengganggu ya. Pak Maulana melihat tadi tentang perhutanan masyarakat ya. Bu Tri juga tadi tentang hutan juga tadi ya. Si EN tadi tentang ini ya, lingkungan, perumahan, perencanaan wilayah dan sebagainya. Nah, ini kan dari fenomena-fenomena yang kita lihat ini, kita sampai pada suatu masalah. Ya, masalahnya ini kita rumuskan. Jadi kita lihat ya, kita lihat ada satu hal yang bisa kita simpulkan masalah. Ya, jadi misalnya tadi Pak Maulana mengatakan banyak hutan yang sudah diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik, ya, atau jadi kebakaran, ya, atau segala macam, ya. Nah, ini kita rumuskan menjadi masalah. Si EN tadi perumahan, ya, lingkungan, industri dan sebagainya. Kita rumuskan dia menjadi masalah. Nah, masalahnya ini kita mesti rumuskan. Nah, jadi dulu saya pada waktu pulang sekolah, terus ada seminar. Saya diminta jadi tim perumus. Bingung-bingung saya, apa kerjanya tim perumus? Karena kebetulan saya sekolahnya disekolahkan pemerintah ke luar negeri. Jadi bahasa Inggris apa rumus ini? Oh, rupanya perumus itu penyimpul gitu ya. Jadi masalah yang kita buat ini mesti kita rumuskan.
Artinya apa? Kita simpulkan dia dari sekian banyak fenomena, kita simpulkan dia menjadi suatu rumus. Ya, rumus artinya inti saripati, ya, simpulan. Simpulan itu kita sebut rumusan masalah. Ya, rumusan menjadi rumusan masalah. Nah, yang jadi pertanyaan, rumusan masalah kita itu, apakah dia betul akar masalah? Nah, ya. Jadi kalau kita ingin membuat rumusan masalah, kita mesti tahu apakah rumusan masalah itu merupakan akar dari permasalahan. Atau artinya apa? Memang betul-betul penyebab dari masalah. Ya, contoh sederhana, kalau sederhana misalnya ada orang kepalanya pusing. Ini kalau contoh kedokterannya, orang kepala pusing itu banyak penyebabnya. Sakit gigi, ya, tensinya tinggi, ya, putus cinta, ya, macam-macam. Jadi kalau orang datang ke dokter, "Dok, saya sakit kepala. Coba tensi. Oh, tensimu tinggi. Berbahaya ini. Makan obat penurun darah tinggi." Oh, lihat mulut. Oh, ada bocor apa? Lubang giginya. Ya, coba perbaiki. Masih sakit, tensinya tinggi. Ya, akhirnya diperiksa darah. Periksa darah, oh ada gangguan di ginjal. Jadi gangguan di ginjal berakibat kepada tekanan darah naik, tekanan darah berakibat kepada kepalanya pusing. Jadi obatnya apa? Obatnya kalau di kita di Indonesia sementara dikasih obat penurun tekanan tinggi, darah tinggi supaya dia tidak pusing, kasih obat menghilangkan rasa sakit, kemudian ginjalnya yang diobati. Ginjalnya sembuh, ya, tensinya turun, sakit kepalanya hilang. Jadi kita katakan, ya, kita katakan akar masalahnya adalah sakit ginjal. Ya, bukan akar masalahnya tensinya naik. Ya, pusing karena tensi naik, betul. Tapi penyebab tensi apa? Demikian juga dengan masalah yang kita lihat tadi. Apakah apa rumusan masalahnya? Ya, jadi Bapak Ibu mesti lihat dulu rumusan masalah. Ya. Nah, setelah rumusan masalah ini kita rumuskan dan kita ketemu, itulah yang menjadi rumusan masalah kita. Kita mesti periksa, ya, karena rumusan masalah ini mesti kita pecahkan. Memecahkannya itu tujuan penelitian kita. Tujuannya adalah memecahkan masalah. Ya, tujuan kita adalah memecahkan masalah. Tentu dengan kalimat aktif. Tujuan apa? Misalnya memecahkan masalah. Jadi seperti tadi Pak Maulana, ada banyak hutan bermasalah, ya, atau seperti Bu Tri tadi, ada kebakaran hutan, ya. Apa penyebab kebakaran? Nah, ini tantangan bagi Ibu Tri tadi kan mencari akar masalah, penyebabnya, ya. Nah, nanti baru kita pecahkan. Tetapi yang jauh lebih penting setelah ini, apakah ini baru enggak? Ya, baru atau tidak? Gitu, ya. Jadi kalau dia tidak baru, artinya sudah mirip ada masalahnya dengan tempat lain, ya tidak layak untuk diteliti. Bagaimana kita tahu ini baru? Ya, bagaimana kita tahu sesuatu itu baru, rumusan masalah itu betul-betul baru, ya. Rumusan masalahnya betul-betul baru. Jadi coba si Ibu EN dulu.
gimana kita tahu suatu rumusan masalah itu betul-betul baru? Apakah itu jangan-jangan sudah pernah di tempat lain? Ya, sudah ada di tempat lain gitu. Seperti ini, perencanaan wilayah ada sudah tempat lain. Nah, kita mesti cari yang spesifiknya, yang beda dari yang lain. Ya, nggak bisa kita katakan, oh itu misalnya ya, oh itu di sama-sama pantai timur Sumatera, di kisaran misalnya, oh ini Banyuasin pantai timur, ya itu tidak menunjukkan kebaruan, itu hanya beda lokasi geografisnya saja, ya. Tetapi permasalahannya masih sama, ya, sehingga pemecahan masalahnya mestinya sama. Nah, kita tanya dulu Bu EN, gimana kalau seperti itu tahu, bagaimana kita tahu rumusan masalah atau permasalahan kita itu baru? Jadi ditanya ya udah Prof. Gitu. Iya. Kalau menurut saya Ini berdiskusi kita. Ya. Sekalian juga Prof pasti mencari masukan juga sebenarnya. Pertama mungkin unsur budayanya Prof. Jadi karakteristik orang-orang di situ itu sebenarnya mungkin berbeda dari tempat wilayah lain. Yang kedua, kegiatan itu tuh menyebar di kawasan pemukiman. Nah, dan juga punya potensi memang, misalnya untuk industri makanan dan minuman. Saya itu begini, misalnya ada permasalahan yang mirip, katakanlah di lokasi lain, di tempat lain, ya mirip kasusnya. Memang industrinya di permukiman, situasinya mirip gitu. Hanya beda, yang satu di provinsi X, ini di provinsi Sumsel. Hanya beda provinsi. Metodenya mungkin Prof. Karena itu yang mau dicari itu dari metode strateginya, iya. Untuk kita tahunya baru dari mana? Belum pernah ada di orang lain, belum pernah ada di kegiatan lain. Ya, oke. Itu memang jawabannya itu betul. Jadi yang baru itu artinya yang belum pernah ada di tempat lain. Ya, atau di lokasi lain atau apa dikerjakan oleh orang gitu. Nah, bagaimana kita tahu? Itu baru. Itu tadi loh, Prof. Selamat datang Bu Evi. Ada Pak dari tadi, cuman baru video sekarang. Oh, videonya. Ada dari tadi. Dari tadi tidak ditanya pokoknya. Sekarang kita tanya Ibu Evi lah kalau dia tadi menyimak. Nah, bagaimana kita tahu suatu rumusan masalah itu baru? Bu Evi dengar? Dengar Pak, dengar. Oke, bagaimana kita Ya Pak. Ya tahu, hidupkan terus Bu itunya. Ya, suatu rumusan masalah itu betul-betul baru, kata EN tadi belum pernah dikerjakan orang, belum ada di tempat lain. Nah, iya. Tapi bagaimana kita tahu itu baru? Dari mana Ibu? Oke. Ya. Nah, Ibu Trinensi lah kita tanya sekarang. Trinensi ini tadi kan tentang ini. Bagaimana kita tahu suatu rumusan masalah itu sudah baru?
Putrinya sih, nggak dengar, mungkin gangguan. Delphi lah. Delphi. Mana tahunya, Bu? Kalau rumusan masalah itu baru. Izin mungkin dengan cek plagiarism, Prof. Oke, cek plagiarism. Maksudnya gimana? Ada cek plagiatisme itu, Prof. Nah, jadi kalau cek plagiat, apa yang diperiksa? Rumusan masalahnya tadi, Prof. Isi dari penelitian. Kalau dia nulisnya pintar, nulisnya beda dikit, beda. Tapi masih isinya sama. Gimana, Prof ya? Ini juga, Prof, izin belum tahu juga gimana sistem pengecekan plagiarisme itu. Jadi belum bisa terpikir, Prof. Bu Evi gimana tadi? Bu Evi sudah nyambung lagi? Ya, sudah. Nah. Bisa jadi dari permasalahan sudah ada sebelumnya, Pak. Kemudian data-data mungkin sudah ada sebelumnya, Pak. Cuman mungkin datanya juga diperkaya lagi. Kalau misalkan permasalahan yang ada sudah ada, mungkin ke permasalahan lainnya, misalkan andaikan ya Pak, kalau saya contoh pemberdayaan masyarakat miskin untuk penurunan, kalau saya ngambilnya ini Pak, izin Pak, mohon maaf. Kalau saya ngambilnya disertasi insya Allah nih Pak, penurunan masyarakat miskin di Kota Palembang. Nah, tapi mungkin kalau data-data mungkin sudah ada dari BPS ataupun dari Dinas Sosial. Nah, pembaharuan bagi saya mungkin turun langsung ke lapangan survei Pak. Diambil 2 kelurahan saja, tidak usah untuk seluruh Kota Palembang. Mungkin itu Pak untuk data, dan permasalahannya penurunannya mungkin kajian sebelumnya pasti ada sih Pak, dari pemberdayaan masyarakatnya, kemudian aplikasi, data-data peta langsung atau dari GIS ya Pak, sebaran-sebaran penduduk miskin by name by address-nya. Tetapi untuk itu mungkin kita ambil sampel 1 kelurahan atau 2 kelurahan, itu Pak mungkin pembaharuannya. Itu, Prof. Bukan pembaharuan, kebaruan ini, kebaruan. Ya, kebaruan, sorry. Oke, ya. Jadi kalau kita ini ya, tadi kan sudah dikatakan, kalau kita mau tahu itu baru, kita banding, ada pembanding kan. Jadi kalau misalnya Lebaran nih, ada kawan kita pakai baju baru, kawan kita nggak pakai baju baru, kita tahu, oh dia baju baru, begitu ya. Jadi ada pembandingnya. Jadi kalau kita mau tahu ini baru, kita mesti bandingkan ke sesuatu. Ya, kita bandingkan dia ke body of knowledge. Ini ya, karena S3 ini kan keilmuan ini. Ya, ini keilmuan, bukan hanya ini apa namanya rasa-rasa. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu kan mesti publikasi ke jurnal internasional yang bereputasi. Kalau kita tidak betul-betul baru, nggak diterima. Publikasi, kalau publikasi nggak diterima, ya nggak bisa lulus. Belum boleh ujian, itu kan? Ya, bukan nggak lulus, tapi belum boleh ujian itunya. Syarat ujian kan punya publikasi di jurnal internasional bereputasi. Maka kita mesti membandingkannya body of law knowledge yang bereputasi juga. Nggak bisa kita sembarangan-sembarangan. Ya. Nah, body of knowledge-nya ini tentu sesuai dengan latar belakang keilmuan yang akan kita dalami. Tentu Ibu nggak bisa membandingkannya dengan body of knowledge bidang ilmu saya. Ya, apalagi saya nggak bisa membandingkan karena latar belakang keilmuannya beda-beda. Ya, seperti EN kan perencanaan wilayah, ya saya kan bukan perencanaan wilayah. Jadi nggak bisa saya membandingkan. Tapi saya mesti membandingkan di bidang ilmu saya. Ya, membandingkannya di bidang ilmu saya. Nah, apa ini body of knowledge ini kira-kira sekarang pada zaman modern ini? Apa ini body of knowledge ini? Ya.
Nah, body of knowledge ini zaman modern ini kan ilmu ya, apa itu ilmunya itu? Ya, jadi kita bandingkan dia body of knowledge ini adalah jurnal internasional karena kita mau internasional kan? Bereputasi. Karena publikasi kita mesti masuk di sini untuk membuktikan kita baru betul-betul baru karena diterima di sana. Kalau tidak diterima di sana artinya ada masalah dengan publikasi kita. Ya, nah, jurnal internasional bereputasi. Jadi kita mesti membandingkannya ke sana. Apa itu jurnal internasional bereputasi? Ya, nah ada banyak. Jadi kalau di Indonesia saat ini, ya saat ini di Indonesia itu Kementerian Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, ya itu menyatakan jurnalnya itu mesti terindeks minimal ini ya, minimal ini artinya standar minimal. Scopus ini yang paling minimal, ya karena ada yang lebih tinggi, misalnya WOS, World of Science, ini lebih tinggi nih, ini lebih rendah, ya. Jadi orang ribut, oh Scopus, iya Scopus itu standar minimal, bukan standar maksimal, ya. Scopus beda baca, apalagi yang pucuknya gitu. Jadi mesti di Scopus, terindeks di Scopus, ya. Jadi kita membandingkannya ke situ. Atau, nah ini atau memang kita tanyakan, kita bertanya ke orang yang memang mumpuni di bidangnya. Jadi ada satu cerita yang biasanya saya suruh baca kepada mahasiswa sebelumnya. Dia ingin tahu ya apakah rumusan masalahnya ini baru atau tidak. Ya, dia sudah baca jurnal. Ya, menurut dia itu baru. Ya, dia belum tahu jawabannya ini ya, belum tahu, hanya mau cari rumusan masalahnya saja. Kemudian kebetulan dia bersekolah di sekolah yang hebat lah. Ini editor jurnal yang nulis. Jadi dia tanya ke semua profesor yang ada di program studinya itu. Ya, nggak ada yang bisa menjawabnya, membantunya, karena dia multidisiplin. Ya, nah, akhirnya dia bertanya ke salah seorang, siapa namanya, dia nyebutnya namanya ya, yang nggak bisa juga jawab. Oh, saya nggak bisa katanya. Padahal yang ditanyanya ini tahun besoknya, tahun berikutnya mendapat hadiah Nobel. Artinya dia bertanya kepada orang yang betul-betul mumpuni, orang-orang yang betul-betul jagoan. Orang itu tidak bisa, dia menyerah, dia bilang apalagi saya yang jago itu apa namanya, yang dapat hadiah Nobel aja tidak bisa, gitu, tidak tahu gitu. Jadi ya akhirnya dia mengambil kesimpulan karena orang banyak tidak tahu, nah itu baru. Nah jadi kita kalau mengatakan itu suatu baru, kita bandingkan aja. Sudah ada belum permasalahan yang sama di tempat lain? Tempat lain itu mana? Jurnal, body of knowledge. Makanya kita mesti banyak baca jurnal. Kalau saya gitu ya, kalau saya S3 itu 70 jurnal minimal. 70 jurnal internasional bereputasi. Tapi itu hanya angka saja. Bisa saja mungkin kurang dari itu sudah ketemu gitu ya. Jadi kita bandingkan. Tentu di di bidang-bidang ini ya humaniora lebih sedikit mungkin. Atau lebih banyak ya. Karena lebih banyak humaniora kan lebih ini ya. Nah,
Jadi kalau kita katakan tadi kita sudah terpikir, oh ini masalah topik apa disertasinya, topik X. Nah, kita lihat topik X itu sudah ada belum? Ya. Nah, kalau belum, nah baru kita katakan itu rumusan masalahnya baru. Belum memecahkannya. Ya. Nah, kalau itu sudah kita tahu masalahnya itu baru, artinya kita sudah selesai 30% dari disertasi kita. Kenapa? Karena mencari rumusan masalahnya ini, itulah yang paling sulit di dalam penelitian. Ya, kalau sudah tahu masalah, tinggal mencari obatnya. Nah, mungkin belum bisa, tapi karena hanya kita karena hanya kita tahu yang tahu masalahnya, orang lain tidak begitu tahu masalahnya, maka kita bisa kita pecah-pecahkan masalah yang besar itu menjadi masalah-masalah lebih kecil, ya, untuk dapat kita pecahkan, dan tahap demi tahap, nggak bisa. Jadi itu tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, itu yang akan kita kerjakan dan pecahkan. Ya. Itulah masalah kita di dalam kebaruan. Ya. Jadi baru gimana? Ya baru kalau kita membandingkan. Kalau kita belum baca jurnal, ya karena ini kita adalah scientific, sainsnya akademik, program kita adalah program akademik, maka kita mesti cukup baca jurnal, ya, supaya kita bisa ini. Ya. Nah, kalau kita sudah punya masalah, ya, kita baca jurnal, ya, kita baca jurnal, kita buat di sini pembanding ininya, ya. Dari sini baru kita punya hipotesis. Hipotesis apa? Hipotesis adalah kesimpulan sementara, ya, kesimpulan yang masih lemah, yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan kita. Kalau sudah sampai sini tujuan adalah memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Ya. Kalau sudah sampai di sini, ini sudah 70% disertasi kita. Kenapa? Karena yang 30% lagi hanya metode pelaksanaan, ya, metodologi, analisis, dan kesimpulan. Ya. Kenapa? Karena yang sampai hipotesis ini itu merupakan sebetulnya sudah selesai. Kalau kita sudah sampai pada hipotesis, sebetulnya disertasi kita selesaikan. Sudah ada kesimpulannya, hanya saja kesimpulan berbasis data dan jurnal yang sudah kita punyai. Perlu kita validasi. Ya, perlu kita validasi hipotesis itu dengan mengumpulkan data lagi. Ya, mengumpulkan data, dan kemudian setelah kita kumpulkan data, kita analisis data, cocok nggak? Ya, cocok nggak hipotesisnya dengan data yang kita kumpulkan. Kalau dia berbeda, perlu kita bahas. Kalau dia tidak berbeda, perlu kita bahas juga kenapa dia tidak berbeda. Ya, kemudian setelah itu kita simpulkan, jadilah disertasi kita. Ya. Nah, jadi sebetulnya di dalam ini kebaruan, baru itu adalah sesuatu yang memang baru, sesuatu yang sudah kita bandingkan, ya, kita bandingkan dengan body of knowledge yang kita ada pembandingnya untuk menunjukkan sesuatu itu baru. Ya, tidak bisa kita katakan, oh saya ke suatu daerah, ya, kemudian kita lihat-lihat di sana, oh belum ada, oh ini baru di sana. Betul, di daerah itu baru, tetapi secara keilmuan
secara keilmuan itu belum baru, ya. Secara keilmuan belum baru. Jadi perlu kita buktikan dengan ini, ya. Nah, ini yang susah itu adalah baca 70 jurnal ini. Pengalaman saya ini ya, pengalaman saya. Kalau bisa saja Bapak Ibu kurang dari itu sudah bisa ketemu, gitu ya. Nah, ada yang apa namanya? Yang ingin didiskusikan lagi. Gimana Bu Evi? Jadi kalau tadi dengan itu sudah baru belum kira-kira tadi yang dengan cara metode Ibu? Belum, Prof. Baru Iya, perbandingan. iya. Ya, itulah namanya sekolah, Bu. Kita diskusi, nanti Ibu kembangkan lagi, Siap. kita lanjutkan lagi nantinya. Ya. Baik. Nah, Jadi nanti tentu tadi kalau untuk dari datanya juga, kalau saya dengar dari Prof penerangan tadi, selain data itu sudah itu perlu peripali ya, ada ya Prof. iya, Kalau umpama data yang sudah kita dapat itu perlu diperipalidasi data lagi kembali ya. ya, verifikasi dan validasi. Ya. Nah, jadi supaya dia betul-betul baru. Ya, artinya Baik. memang belum ada. Begini Prof, Ya. makanya saya sekalian diskusi saja ya Prof ya. Kan misalkan saya sudah ada data dari BPS juga, kemudian data juga dari DTKS, data ke penduduk miskin sekarang kan adalah satu data dikeluarkan oleh Indonesia adalah lewat DTKS. DTKS adalah data BPKS atau kesejahteraan BPS? sosial. Oh, kesejahteraan BPS sosial. secara persentase. Tapi kalau BPKS. data TKS by name by address. Oke. Jadi itu per setahun 4 kali. Mungkin benar kata Prof tadi itu artinya data yang sudah ada. Tetapi untuk kebaharuannya berarti saya mesti peripali. Peripali ini saya kerucutkan kembali kalau seluruh kota Palembang berarti misal sampelnya satu kelurahan begitu. Jadi nanti itu tergantung pembimbingnya Bu. Oh siap. Promotornya ya. Siap. Saya nggak berwenang mengenai itu, nanti saya katakan siap. begitu, tapi promotornya nggak cocok. Ya. Tapi artinya mesti ada teori sampling. Jadi nanti Ibu belajar teori sampling. Ya, betul. Ada samplingnya, ya. Saya rasa kalau saya ini ya, kalau saya nanti Ibu bicarakan. Kalau saya satu kelurahan mungkin belum. Karena tidak ada pembanding. Oh, siap. Ya kan? Baik. Saya kan kita ngambil sampel. Ya. Nah, sampel itu mesti ada pembanding. Baik, Prof. Ada kalau di bidang sains itu ada ulangan dan sebagainya ada perlakuan. Apa perlakuan kita? Peripali, betul. Ya. Perlakuan sampel. Iya, tentu Ibu kan dari sisi sosial. Jadi nanti tentu metode, kalau yang saya tahu metodenya ya tidak cocok dong dengan metode sosial karena saya bukan orang sosial kan. Nah, jadi nanti metode verifikasi data, bagaimana memvalidasinya, sampelnya itu, bagaimana mewawancaranya, dan tentu itu secara ilmu sosial beda dengan yang ilmu eksakta. Kalau saya kan dari eksakta, jadi kita kalau eksakta kan mudah laboratorium atau apa gitu, laboratorium lapangan. Betul. Kalau sosial itu kan beda, jadi nanti tanya sama wawancara dia lebih iya, metode wawancara itu kan juga beda-beda gitu ya. Iya, tingkatnya. Ada in-depth. Ada berapa interview, karakter in-depth, betul interviewnya. Nah, jadi itu macam-macam, tapi pada dasarnya seperti itu. Nanti ada pembanding yang dibandingkan betul enggak? Ya. Iya. Ya. Oke. Makasih Prof ya. Ya. Oke, jadi saya nggak bisa komentar lebih banyak karena bukan bidang ilmu sosial saya, Bu. Kalau bukan ilmu sosial, saya bisa memberi masukan yang lebih dalam begitu. Baik, Pak. Ibu Delvi, nah ini Ibu Delvi kelihatannya eksakta kan? Nah. Kira-kira promotornya siapa Bu? Itu Bu Delvi. Izin dengan insya Allah Prof Nurhayati, Prof. Nurhayati KPS ya? Dengan tidak tadi Prof. Iya, ya, jadi ya itu
kita sudah dengan Bu Nurhayati ada 2 dengan apa namanya pestisida, selalu yang seperti yang saya katakan tadi, ya. Jadi untuk ininya, ya. Misalnya Ibu, apa masalahnya tadi itu kan? Masalah. Apa permasalahannya? Pestisida. Tentu yang sudah dipelajari adalah apa saja yang sudah dipelajari orang atau diteliti tentang pestisida. Pestisida, khususnya ini, organoklorin. Organoklorin. Ya kan, organoklorin. Ini 2 kita sudah organoklorin, organofosfat kan? Iya. Klorin dan fosfat. Nah, banyak. Ya, seperti ada yang sekarang ini si Ali Harokat, dia melihatnya di ternak, makan di limbah dan sebagainya bagaimana. Nah, itu dia kemarin waktu itu kita ditanya orang pada waktu seminar itu ya, seminar kemajuan, bagaimana gitu ya, bagaimana mekanisme organoklorin itu mengganggunya gimana gitu. Kalau dimakan oleh hewan berbahaya enggak? Kalau misalnya masuk ke hewan, hewannya dimakan oleh manusia, ya, jadi itu secara ininya apa namanya biokimianya, farmakokinetikanya, ya, nah, itu ya. Jadi itu dilihat apa yang mau dilihat misalnya. Jadi dari sini ini apanya yang mau dilihat gitu. Apakah farmakokinetikanya atau apa gitu. Terus baru dilihat jurnal yang berhubungan dengan itu. Bandingkan. Ya, yang tidak ada dibahas di jurnal artinya baru kita kalau sudah dibahas di jurnal ya perlu kita modifikasi, bukannya tidak boleh. Boleh ya, kita modifikasi. Jadi memodifikasi boleh, Prof? Boleh, artinya kan sudah baru, beda kan? Ya kan? Modifikasi, tentu modifikasinya mendasar. Tidak boleh kosmetik, artinya modifikasi hanya kulit-kulitnya saja, enggak. Ya, modifikasi mendasar. Ya, bukan cuma kata-katanya dimodifikasi, tidak boleh ya, Prof ya? Itu namanya paraphrase, bukan paraphrase ya. Iya, siap. Jadi intinya itu yang dimodifikasi atau yang belum dipelajari orang. Jadi seperti si Ali Harokan itu dia agak apa namanya? Kalau dengan hewan itu sudah banyak diteliti oleh orang sebetulnya. Tapi dia maunya ke kinetikanya. Ya, jadi kinetika organoklorin di dalam tubuh hewan. Nah, jadi organoklorinnya tidak boleh, organoklorinnya boleh. Hewan ternak seperti apa? Sapi itu ya, Prof ya? Iya, di TPA. Sapi itu kan banyak di TPA itu. Atau sapi makan di kebun orang, kebun orangnya disemprot. Oh iya, iya. Kan makan pestisida. Gimana nanti hewannya dijual di pasar hewan? Iya kan? Di pasar hewan sudah masuk rumah potong, kita tidak tahu lagi sampai di pasar. Kita beli, kita makan. Iya kan? Nah, bagaimana efeknya kepada manusia? Gitu, Manusia, ya. ya, dari pestisida yang termakan oleh hewan tadi dari tumbuhan yang dimakan. Ya, nah itu sudah banyak penelitian sapi makan sampah pasar itu sudah banyak. Jadi kita suruh yang belum ada, yaitu tentang farmakokinetikanya artinya. Nah, farmakokinetika belum banyak, begitu ya.
Jadi itu. Jadi kita makanya dari seminar kemajuan kita tahu, oh kamu belum bahas ini, gitu. Iya sudah, tapi datanya belum ada, gitu. Datanya dia ngirim data ke laboratorium di Jawa belum dibalas, gitu ya hasilnya. Nah itu, jadi yang belum ada apa? Kan pestisida klorid ini sudah banyak. Nah dari sebagian banyak penelitian itu, apa yang belum? Nah, jadi Bu Delvi mesti lihat ini pestisida organoklorin, baca semua jurnalnya, apa yang mereka ini. Jadi dibuat daftar, apanya yang diteliti, apanya yang diteliti, apanya yang diteliti. Nah, kita punya masuk nggak di situ? Kalau Izin, masuk, ya. kalau yang masih sejauh ini Delpi kaji, yang masih jarang Delpi temukan di jurnal penelitian-penelitian yang sebelumnya itu lindan, heptaklornya, Prof. Ya, Lindan, heptaklor, tapi buktikan dulu dengan baca jurnal. Baca jurnal nanti kita tulis kan dalam literatur review kita, ini ya yang sudah dibahasnya, ini yang belum. Nah, kita sebut itulah disitulah. Jadi nanti kita bisa sebut setelah latar belakang nilai kebaruannya di mana. Ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini. hanya ngambil senyawa yang heptaklor, Prof. Ya, Kita bahasa heptaklor. Ya. kita kaji lagi, Prof. Di heptaklor itu apa yang belum pernah dikaji orang? Iya. Heptaklor. Dilihat. Jadi kan dari kita baca literatur, ya kita pentingkan apa saja topik tentang heptaklor. Ini kan bisa ditinjau dari banyak sisi nih. Ya, dari sisi ininya kenapa misalnya dari sisi sosial, kenapa masyarakat masih mau menggunakan heptaklor? Ya, jadi contohnya seperti kemarin ada si siapa nih? Ya si Dwi itu dia sisi ini, sisi sosial. Sosialnya itu sudah ada SOP kan? SOP orang menggunakan pelindung diri. Nah, kenapa masyarakat atau pekerja-pekerja yang ada di perkebunan itu banyak yang masih tanda kutip bandel, tidak mau menggunakan alat pelindung diri? APD. Ya, APD, alat pelindung diri, APD. Kan dia kalau jemprot kan bisa kena badannya itu. Kalau ada angin bertiup kan, ya kan itu disediakan, wajib gitu ya. Kalau dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan itu wajib. Nah, itu sudah disediakan oleh perusahaan. Ternyata ada masih karyawannya yang tidak menggunakan itu. Ya, itulah dia dari sisi sosial. Ininya kan, dari itu kan sisi seorangnya. Nah, bisa dari sisi kimia, dari fisika, biologi, macam-macam. Ya, seperti tadi dari kinetika, farmakokinetika. Kalau kena ke tubuh orang berapa lama baru bisa ini, ya, baru bisa sampai ke misalnya ke hati. Kan kalau masuk itu kan di hati. Berapa lama sampai ke hati? Ya, apakah hatinya jadi bagaimana efeknya di hati? Nah, itu macam-macam banyak ya. Itu belajar toksikologi dan sebagainya. Jadi itu panjang sekali. Nah, kita lihat itu apa saja. Dan memang paling mudah kalau ini baru. Kalau pestisidanya baru, belum banyak orang menelitinya. Ya, kalau pestisidanya seperti organoklorid sudah ribuan orang yang meneliti. Ya. Jadi lebih sulit kita lihat dari daftar yang banyak itu apa yang belum. Ya. Jadi kalau makanya kita lihat dulu ini baru nggak heptaklor. Ya. Kalau dia baru, artinya mudah, lebih mudah. Tapi kalau sudah lama, wah, itu sudah banyak orang yang gali-gali lagi, Prof, ya apa? Iya. Lihat apanya yang belum. Dan bukan hanya itu, bukan apanya yang belum, tapi kita punya pengetahuan tidak. Ya, punya pengetahuan tidak untuk membahas hal tersebut. Ya, jadi kalau kita latar belakang sosial atau berbicara tentang sainsnya, susah. Ya, latar belakang sosial kita bicara tentang farmakokinetik, ya enggak bisa. Ya, jadi kalau misalnya tadi yang Dwi itu memang dia latar belakangnya ilmu sosial.
S1-nya bahasa Inggris. Nah, ya, jadi ilmu sosial, jadi dia dari sisi sosialnya. Ya, kenapa orang itu sudah dikasih tahu, sudah ini masih belum mau melaksanakannya, gitu ya. Jadi itu yang ini kan kita cari untuk mencari kebaruan. Jadi itu kita lihat di sini. Makanya tadi semakin banyak jurnal yang dibaca, semakin bagus ya. Nah, jurnal itu tadi kan jurnal internasional, artinya memang secara internasional dia baru ya. Karena sekarang kita ini sudah global, dengan klik komputer aja di HP saja kita sudah terhubung dengan sedemikian banyak jurnal. Jadi itu tadi saya sudah katakan, kita bisa download jurnalnya, jurnal Elsevier, kita bisa download gratis malahan karena sudah dibayar oleh Unsri, ya, Unsri yang bayar, sehingga dari UKT Bapak Ibu itu sudah ada porsinya, jadi jangan tidak dipakai, ya, sepanjang nanti kan akses lewat apa? Akses lewat institusi, masukkan emailnya, email kita kan, email yang institusi itu ada Unsri Unsri ACID-nya di belakang kan, student.unsri.ac.id itu, nah itu nanti dikirimnya aksesnya ke email kita, kodenya itu kita pencet di sana, sudah terbuka dia, jadi bisa kita download, tidak mesti bayar lagi. Ya, saya banyak memanfaatkan itu sekarang. Ya, dan ada banyak kawan juga memanfaatkan itu. Walaupun tidak 100% ya, tapi banyak yang bisa kita download di situ ya. Jadi ini baru. Siap. Ya. Oke. Ya. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Nah, EN lah sampai di rumah. Di rumah sakit, Prof. Lihat ini, lihat keluarga lagi sakit di Oganilir, Indralaya. Ada rumah sakit sekarang ya, Oganilir? Klinik, Prof. Oke, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita bandingkan dengan jurnal. Karena body of knowledge-nya itu adalah jurnal. Jadi tergantung jurnalnya tentu sesuai dengan bidang ilmu kita. Ya, bidang ilmu kita. Tapi juga kadang-kadang sudah dibahas orang di bidang ilmu yang lain. Ya, di bidang ilmu lain. Oke, ada yang mau ini lagi? Izin Prof. Ya, silakan. Prof, terkait dengan penjelasan Prof tadi masalah penelitian saya nih Prof. Jadi perbaruan. Iya. Nah, itu terkait dengan kan bisa dimodifikasi kata Prof tadi. Iya. Nah, terkait dengan disertasi saya ini kan berarti saya ini memodifikasi regulasi ataupun peraturan Prof, di mana peraturan yang baru diciptakan ataupun yang dikeluarkan saat ini itu kan banyaknya pertentangan ataupun banyaknya regulasi yang tidak berjalan. Dengan pertimbangan yang pertama dari segi organisasinya sendiri Prof, yaitu penguasaan lahan itu di bawah penguasaan KPH, di mana nanti saya rencana akan menggunakan metode analisis SWOT, di mana adanya kekurangan ataupun kelemahan dari organisasi itu, Prof. Nah, kemudian saya akan menganalisis terkait dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap masyarakat pemanfaatan hutan, Prof. Dengan dari situ nanti kan timbullah suatu regulasi baru, Prof, ataupun modifikasi dari aturan itu. Apakah itu sudah termasuk pembaruan, Prof? Nah, itu oke kalau dari sisi praktis, ya, dari sisi praktis itu memang relatif sudah ada kebaruan. Kenapa? Karena kita mengusulkan. Sekarang yang susah itu ngujinya. Jadi kan baru kita usulkan, bagaimana kita mengujinya, begitu ya. Nah, mungkin salah satu kasus contoh ya yang bisa dirujuk gitu ya. Ada ini Prof, lupa pula namanya, yang mantan Direktur BPJS Kesehatan sebelumnya. Dia itu waktu sekolah dulu seperti itu.
mengusulkan, ya, yang diusulkannya itu adalah BPJS Kesehatan, ya kan? Dan disetujui oleh DPR gitu waktu itu. Nah, jadi kalau seperti Bapak gimana supaya undang-undangnya itu disetujui, ya? Nah, itu kan tidak, ya. Bagaimana nanti memvalidasi kalau usul Bapak itu, bagaimana Bapak membuktikan usulnya itu akan menjadi lebih bagus, ya? Itu dari sisi praktis. Dari sisi keilmuannya, nah dari sisi keilmuannya ya nanti saya nggak tahu ya. Itu kan agak masalah sosial, ilmu politik kan. Jadi mungkin nanti dengan pembimbingnya mungkin Pak Alfitri atau siapa mungkin nanti ya yang di bidang ilmunya yang bisa memberi masukan. Dari sisi akademisnya bagaimana? Kalau di sisi praktisnya sudah ya baru, belum ada, sekarang ada begitu ya. Sekarang ada. Dan memang di ilmu-ilmu sosial banyak yang seperti itu. Kita mengusulkan suatu naskah akademik gitu ya. Naskah akademik yang apa namanya membantu para pengambil kebijakan, ya, para pengambil kebijakan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, tentu kalau Bapak itu tentu nantinya lebih banyak ke simulasi dulu. Kalau simulasi yang ini, simulasi hasilnya begini, kalau yang begini hasilnya begini, ya. Saya rasa sudah cukup baru kalau dari sisi praktis, tapi kalau secara akademisnya nanti tanya ke pembimbingnya ya, karena saya bukan orang sosial politik. Ya. Tapi kalau sementara saya katakan ya sudah ada baru, karena dari yang saya tahu tentang humaniora, banyak kawan-kawan kita yang di humaniora yang penelitiannya seperti itu. Ya, memberi kebijakan. Akhirnya itu kan tujuannya ke kebijakan. Dasar pengambil kebijakan atau si eksekutif untuk melaksanakan sesuatu. Atau dalam hal ini seperti Bapak polisi nanti ya, dasar Bapak mengambil tindakan bagi yang pelanggar melanggar undang-undang tersebut gitu kan. Nah, tapi kalau sebagai saya ditanya ya saya lihat sudah baru. Ya, kalau saya tadi lihat di kawan-kawan penelitian sosial itu begitu, kalau ada yang sekarang mengarahnya itu lebih ke arah sana, ke arah bagaimana kita membuat regulasi atau memberikan naskah akademik yang menjadi dasar atau acuan bagi para eksekutif dan yudikatif dalam bekerja, ya, sehingga dia bisa punya dasar kuat untuk bekerja, tidak tidak ragu-ragu. Kan sering kita kan pengambil, apalagi seperti Bapak polisi mengambil kebijakan ragu-ragu Bapak. Ini sementara dari satu sisi undang-undang X mengatakan begini, undang-undang Y begini, kan jadi jadi bimbang karena sering itu jadinya jadi Bapak melaksanakan tugas tapi jadinya jadi bulan-bulanan orang kan, jadi ini. Nah, jadi kalau Bapak mengusulkan sesuatu yang baru yang bisa jadi kebijakan bagi pengambil kebijakan, baik itu seperti Bapak di bidang ilmu Bapak bidang pekerjaan Bapak sebagai pengayom publik ya, penjaga undang-undang, nah, itu kan bagus sekali ya. Saya rasa itu ada barunya. Mungkin tadi si Ibu Tri ya, Ibu Tri juga seperti itu tadi kasusnya Bu Tri Nancy. Iya, ya. Pak. Kira-kira mirip-mirip seperti itu nanti. Ya, iya, Pak. Jadi dalam hal kalau Ibu tadi kan kebakaran hutan kan? Kebakaran hutan rencananya, Pak. Iya, kan itu juga enggak selesai-selesai itu ya. Banyak tumpang tindih peraturan, sementara dari satu sisi departemen. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu bisa seperti yang Pak Maulana gitu. Ya, mengusulkan naskah akademik gitu ya. Jadi nanti pengujiannya dengan pengujian simulasi tentunya ya kan, karena nggak mungkin kita buat kebijakan langsung, tapi kita buat simulasi, berbagai simulasi, dan nanti berbasis simulasi itu mendapat hasilnya ini merupakan alternatif kebijakan ya, alternatif kebijakan, dan kalau itu bisa diterima kan bagus sekali ya, bagus sekali untuk
semuanya, semua pihak, ya, baik itu eksekutif, ya, maupun yudikatif dalam penegakan hukum, ya, apalagi Ibu di institusi penegakan hukum, jadi lebih mudah ininya apa namanya dalam melaksanakannya. Jadi itu bisa kebaruan. Jadi Ibu kan dari sisi ilmu sosial jadinya. Nanti di Ibu dan Bapak Maulana itu jadi nanti di pembimbingnya secara akademiknya, ya, akademiknya. Kalau dari sisi praktisnya saya rasa ini, ya, saya rasa dari sisi praktisnya itu saya sering ikut, ya, ikut di kawan-kawan kita ilmu sosial, seminar-seminar mereka, ya, dalam itu baru katanya, ya, ya, karena latar belakang saya bukan orang sosial, jadi saya ikut aja seperti itu baru, ya. Tapi nanti dari sisi sosialnya bagaimana membuktikan kebaruannya, karena nanti pada waktu ujian itu pasti ditanya bagaimana kita membuktikan suatu, ya, usulan kita itu baru. Kalau saya misalnya nanti diminta untuk menguji Bapak Ibu qualifying, ya saya agak bingung juga nanti nanyanya, ya. Bagaimana membuktikan? Kalau saya selalu saya tanya, kalau saya ditanya ujian qualifying tentang filsafat ilmu, saya selalu tanya, bagaimana saudara membuktikan usulan saudara itu baru? Ya, tentu dibandingkan dengan body of knowledge, ya, body of knowledge. Tapi kan ilmu sosial ini sebetulnya ilmu sosial itu lebih dinamis sebetulnya, ya, lebih dinamis dan bergerak lebih cepat daripada ilmu eksakta, ya. Oke, itu yang ini. Ada lagi? Ya. Prof, izin Pak. Jadi seandainya ini, itu pun misalnya perbaruan kita tuh kita tuh sudah ada nih, tapi tidak dimanfaatkan ataupun tidak dipakai, itu gimana itu Pak? Apakah tetap berlaku perbaruan kita itu atau gimana? Misalnya Jadi kira-kira minggu lalu atau 2 minggu lalu saya ada ikut sosialisasi gitu, ya. Sosialisasi dari kementerian. Dari Dikti, ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang penentuan pemanfaatan ilmu gitu, ya. Jadi kalau di ilmu sosial itu contohnya katanya, ya. Ini kan tingkatan keilmuan. Contohnya itu minimal, ya. Minimal katanya jadi naskah akademis dari suatu pengambil kebijakan. Jadi misalnya kita usulkan ke DPR atau apa, itu jadikan naskah akademis. Salah satu naskah akademis, itu sudah hebat sekali begitu, ya. Ya, kalau menjadi undang-undang kan ada sudah apa namanya? Sudah ranahnya politik, ya. Ranah politik, tapi kita sebagai ilmuwan kita mengusul dan itu bisa dijadikan naskah akademik. Naskah akademik itu kan belum tentu dipakai jadi ini, cuma hanya sebagai apa? Brainstorming, ya. Brainstorming bagi anggota dewan. Itu bagus sekali. Ya, atau naskah itu digunakan oleh Bapeda, oleh dinas, ya. Oleh dinas, ya. Dinas menggunakan itu, misalnya tadi seperti Pak Maulana dan ini adalah tadi kan Pak Maulana tahan, ya, kalau katanya kebakaran hutan, jadi kayak dinas apa itu yang Karhutla misalnya, BNPB ya Bu, ya, bencana itu, ya, bencana itu dijadikan untuk sebagai naskah akademik dalam apa namanya, dalam rapat kerja mereka, ya. Itu sudah luar biasa. Tapi nanti itu makanya saya katakan tadi, nanti tanya ke pembimbingnya atau promotornya yang lebih paham tentang humaniora, ya, sosial humaniora. Saya tidak begitu bidangnya, bukan bidang saya lah, ya. Tapi dari yang saya itu katanya kalau dipakai begitu sudah hebat, ya. Jadi tidak mesti menjadi undang-undang, tapi dijadikan sebagai bahan pembanding atau disampaikan, ya, sebagai bahan awal, ya, dalam pembicaraan mengenai tentang ini. Itu sudah
bagus katanya, ya. Sudah bagus. Ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Maulana belum puas, saya rasa. Iya Pak, karena apakah nanti misalnya, oh ini sudah selesai, kemudian apakah harus ada terobosan? Setidaknya kan terkait dengan regulasi peraturan Pak, berarti minimal harus ada turunannya seperti misalnya tingkat gubernur mengeluarkan turunan dari peraturan tersebut. Enggak sampai ke sana. Oh, enggak sampai sana, ya. Jadi misalnya dijadikan sebagai rujukan di dalam misalnya Bapeda dalam untuk pembuatan SK gubernur, latar belakangnya itu sebagai bahan dirujuk sebagai salah satu rujukan, ya. Nah, itu kan salah satu rujukan, belum tentu semuanya, ya. Salah satu rujukan itu sudah artinya sudah jadi perhatian, sudah digunakan, ya. Ya kan ilmu sosial itu kan digunakan, nah itu kan sudah luar biasa, ya. Justru ilmu eksakta lebih sulit untuk sampai ke tahap digunakan seperti itu. Kalau ilmu sosial justru lebih mudah, gitu ya, dalam hal itu. Tapi yang pastinya nanti ya tanya sama promotornya. Ya, kalau saya tadi yang saya itu dari sosialisasi, kebetulan saya yang pas sosial saya duduk nggak keluar, saya dengarkan. Oh, begitu ilmu sosial gitu. Ya, karena kita nggak bisa. Nah, yang paling penting tentunya adalah untuk membuktikan itu nanti adalah publikasi. Kalau bisa jurnal Scopus masuk, ya sudah apa namanya? Sudah dianggap baru gitu, sudah anggap digunakan gitu ya. Minimal seperti itu. Karena tadi sampai jadi undang-undang tuh ya mungkin ada unsur keberuntungan juga mungkin ya, tidak bisa hanya berbasis usulan kita ya. Usulan kita, kecuali mungkin kita berteman baik sama bupati, bupatinya mau jadikan itu kebijakan dia ya, tapi kalau dari ini ya minimal dirujuk, jadi itu bisa jadikan ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu ya. Bu Evi ada yang mau ini kan? Prof, jadi kalau lihat Pak Maulana tadi sama juga kayak saya tadi itu mesti ada regulasi. Tetapi regulasi itu cuma buat tidak harus mengeluarkan regulasi ya ujung-ujungnya. Tidak mesti. Karena untuk sampai ke regulasi itu kan tahapannya panjang. Masukkan dalam disertasi saja, tapi tidak secara outputnya keluar seperti regulasi, begitu Prof? Enggak, kan nanti kalau yang paling penting, yang paling mudah adalah publikasi, Bu. Kalau sampai digunakan oleh dalam regulasi itu kan sudah luar biasa. Kalau bisa dipublikasikan, saya tadi kan kalau saya konsul dengan komunikasi diskusi sama Prof tadi kan harus ada regulasi juga outputnya, karena kalau tidak ada perda dan kebijakan regulasi juga takutnya bias apa yang dilakukan untuk penanganan. Untuk sampai ke perda kan nanti tidak tamat, Ibu. Tidak setahun 2 tahun kan jadi perda itu, ya kan? Sementara kita sudah mesti lulus, ya dah. Nah, jadi nggak sampai ke sana. Jadi maka tadi Ibu lebih kalau ilmu sosial itu kan lebih ke simulasi. Kan kita misalnya kebijakan kan, kebijakan itu kita buat dalam bentuk simulasi, ya kan? Tidak mungkin karena belum ada perdanya dilaksanakan. Ya tidak bisa, apa dasar hukumnya melaksanakan kalau belum ada perda. Tapi kalau buat simulasi bisa kan? Misalnya tadi kelurahan itu di RT satu kelurahan kata Ibu ya, RT A kita kasih kegiatan X, RT B simulasi Y, RT C ya simulasi C, kita simulasi, kita lihat dampaknya begitu kan. Nah, itu bisa kalau itu kan ada izin kan, izin dulu ke mana itu yang cash bank ya.
izin ke Kesbang, ke mana. Oh, izin penelitian saja berarti. Iya, kan perlu izin penelitian, nggak bisa Ibu, Ya, siapa ya. lagi sosial, kan perlu tuh. Untuk Kalau nanti lapangan. Betul, uang Prof, ribut, betul. uang demo nanti gimana ya? Ada Pak Maulana, Prof. Iya, walaupun Melanda enggak boleh. KKN itu namanya. Ya, jadi tetap ada izin, ada apa? Karena kita mau beri perlakuan suatu seolah-olah kebijakan kan? Kebijakan X ini nanti alternatif X-nya di RTX, alternatif Y di RTY, alternatif Z di RTZ, misalnya kan. Nanti kan kita lihat gimana ini dampaknya kan, dampaknya kepada masyarakat. Ya, karena kita kan nggak bisa kalau nunggu perda, nah lah repot lama nian perda tuh. Di DPR 2 tahun, Prof. Oke. Kalau 2 tahun lah cepat kan? Bukan, baru NA. Iya itulah baru DPR masuk. dulu. Itu pun belum baru nak dicatat ya, baru dicatat akan dibicarakan ya. Nak masuk ke atasnya itu kan lebih sulit lagi begitu ya. Jadi enggak lulus orang sekolah. Jadi biasanya kita simulasi kalau sosial ya. Simulasi itu bisa macam-macam begitu ya. Nah, jadi juga satu RT enggak mungkin satu RT. Satu RT-nya kita ambil sampling lagi. Keluarga A, keluarga B, keluarga C gitu ya. Nah, gimana ininya gitu. Jadi dampaknya nanti kan dianalisis. Apalagi Ibu nanti misalnya di interview mendalam sebagaimana ya. Interview mendalam itu kan tidak bisa, lebih sulit kalau menurut saya. Karena orang ini jawabnya, dia jawab A belum tentu itu yang sebetulnya. Ya, bisa saja yang dimaksud dia C. Dia jawab A, kita gali lagi, oh B. Belum juga, kita gali lagi, nah baru C. Nah itu. Nyambung. Betul, Prof. Ya, jadi tidak semudah kalau ilmu eksakta jelas. Kali ini ukur pakai alat, sudah jadi. Ya, tapi kalau ilmu sosial ya lebih sulit karena saya pengalaman dengan orang-orang begitu. Enggak usah jauh-jauh dengan mahasiswa, ngerti. Ditanya enggak tahu. Ya, mahasiswa S1 maksud saya. Ya. Nah, jadi itu kan susah. Ya, jadi begitu juga dengan ilmu sosial, jadi ya simulasi Bu, dengan simulasi. Artinya. Ya. Oke. Ada lagi? Bu Tri ada? Bu Tri Nancy unmute dulu kalau nak ngomong. Nah, Ibu EN? Sebentar Prof, lagi Hasan, nanti saya Oh, ngomong. oke ya. Saya ngomong Prof, mau nanya juga. Ya. Ya, tunggulah azan. Prof, gini, kalau dikaitkan dengan disertasi saya sebenarnya saya ini kan ke arah sebenarnya ke dampak dari adanya industri itu di kawasan permukiman sebenarnya itu. Memang mereka itu dapat izin resmi itu ya, industri-industri yang ada Pak, ada yang sudah memang berdiri dari apa? Dari ya itulah maksud saya sebelum ada Kabupaten Banyuasin dia sudah berdiri di situ. Sudah berdiri dan itu diakomodir juga dengan di dalam Perda Rencana Tata Ruang, tapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu, misalnya kegiatannya itu tidak boleh besar, jadi memang kita batasi sampai menengah ya, sampai menengah dan kita batasi, dan kalau untuk kegiatan yang tidak mengeluarkan polutan sebenarnya seperti itu, jadi aman untuk keadaan di sekeliling lingkungan. Dengan lingkungan. Mengapa saya sangat tertarik sebenarnya Prof? Karena pertama banyak sekali sebenarnya investor tuh ingin sekali menanamkan modalnya itu di kawasan itu, pertama satu. Tetapi kita sudah tahu sendiri. Palembang soalnya. Ya, satu itu. Terus padahal itu diketahui itu peruntukannya itu untuk kawasan permukiman sebenarnya, kawasan permukiman. Nah, yang saya ingin tahu itu adalah apa manfaat lah, maksudnya itu dampak ke
Masyarakat. lingkungannya, ke masyarakatnya dengan adanya kegiatan-kegiatan industri tersebut. Sebenarnya kalau saya sebenarnya kalau kata Prof tadi itu ke arah kebijakan itu sangat menurut saya itu memang pasti saya akan ke arah kebijakan juga, Prof. Karena selain saya mungkin ke arah sosialnya, saya mungkin juga pengennya itu ada gimana sih saya tuh pengen karena agak tertarik gini, saya tuh ngomongnya agak susah. Situ tuh kan ada kawasan itu tuh memang mata airnya tuh terlalu besar situ, dan apa namanya, dan orang berlomba-lomba di situ untuk buat sumur bor, buat apa, pokoknya industri minuman gitulah, kayak Panter, kayak apa gitu ya, apa Sosro gitu. Sedangkan kita tidak tahu itu daya tampungnya itu masih bisa atau memasuki dukung lingkungan. Iya, karena di situ kan kawasannya peruntukan permukiman. Yang saya tuh agak tergelitik karena apakah semakin banyaknya orang-orang buat industri kegiatan atau kegiatan di situ tuh pengaruh juga itu nanti ke masyarakatnya itu, misalnya kita kan nggak tahu Prof berapa puluh tahun yang akan datang, daya tampungnya apakah masih tiba-tiba nanti longsor. Jadi mereka itu semua nggak ada AMDAL ya? Waktu bikin pabriknya. Ada AMDAL, sudah ada dokumen lingkungan. Kalau dia tidak ada dokumen lingkungan, dia pastinya kena sanksi dan harus buat dokumen lingkungan. Pasti seperti bentuknya UKL-UPL atau SPPL, saya kurang tahu juga. Kan karena itu ada kriterianya, itu industrinya sedang, besar atau tapi kalau AMDAL tidak mungkin Prof, karena itu bukan kawasan industri, bukan kegiatan industri besar, biasanya seperti itu. Nah, saat ini kalau ke arah perencanaan atau perencanaan wilayahnya atau pengembangan wilayahnya, kalau memang situ jadinya kebijakan, itu akan bermanfaat sekali bagi kami. Dan saya terus terang, kalau seperti Pak Maulana, mungkin misalnya kebijakan itu nanti ada simulasi atau untuk menjadi hanya untuk menjadi masukan mungkin Prof ya. Tapi kalau saya mungkin karena saya yang mengurus perdanya juga termasuk untuk perda RT RW maksudnya Kabupaten Banyuasin, dan kebijakannya misalnya itu bisa jadi masukan sekali buat saya misalnya untuk menentukan ketentuan peraturan zonasinya apa-apa saja yang bisa kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa di wilayah tersebut, atau juga punya akses lebih hebat dari Pak Maulana, jadi bisa langsung ke Bupati untuk pada ngusul. Pasti ya, karena DPR di dia Prof. Langsung ke DPR, tapi paling yang susah itu ke DPR karena kan kita mau diparipurnakan kan pasti ke DPR itu pasti. Ya, di usulan dari Bupati itu dari awak itu yang buatnya artinya. Ya memang Prof, itu karena saya sudah pengalaman sudah buat perda sekali, karena kan 2017 ini kemarin perda RT RW-nya itu di saya zamannya kemarin. Jadi memang benar-benar pengaruhnya. Kira-kira kita kalau tahu kondisi di sana, apa saja hal-hal kegiatan yang bisa dikerjakan di sana, bisa cepat kita tuangkan ke dalam ke dalam naskah akademis atau. Jadi pertama kali dilihat dulu seperti tadi yang saya katakan tadi, saya singgung itu, mesti dilihat keunikan wilayah untuk membuktikan bahwa wilayahnya itu beda. Iya kan? Wilayah kita itu beda dengan wilayah lain. Sehingga kalau kita menggunakan apa yang sudah pernah dibuat oleh orang, kita mesti memodifikasi. Ya kan? Perlu memodifikasi aktivitas ilmiah yang sudah dibuat orang itu di daerah ini karena daerahnya unik. Tadi kan EN mengatakan budaya dan sebagainya itu ya. Itu kan tapi itu dari sisi ini, dari sisi geologinya kan beda. Ya enggak? Misalnya di mana begitu geologinya beda. Ini kan geologinya karena tanahnya berpasir, banyak air, ya, sumber air, nggak tahu daerah tangkapan airnya, nggak tahu nanti bagaimana. Nah itu ya bisa dibuat simulasi, ya sedemikian rupa. Khususnya jadi ini eksak, ada eksaknya, ada sosialnya, ada humanioranya, ya. Karena nanti ada penelitian, kan ada data-data geologi ya, data-data geologi dengan data-data sosial, humaniora, dampak sosial, ya apakah industrinya punya CSR-nya apakah berdampak bagi masyarakat, ya dan sebagainya, sehingga berbasis data yang sudah ada, kan itu sudah ada datanya itu sama di kantor bupati kan. Data-data geologi, data ini segala macam,
Nah, berbasis itu kita usulkan dalam disertasi kita, ya. Kita buatlah simulasi-simulasi yang menguntungkan, ya itu kan, menguntungkan bagi masyarakat banyak. Menurut simulasi ini begini, menurut simulasi B begini, menurut simulasi C gini ya. Jadi itu apa istilahnya ya? Apa namanya? Pengambilan keputusan secara kuantitatif. Karena ini kan punya latar belakang eksakta ya, jadi kuantitatif, jadi berbasis angka gitu ya, angka. Jadi kalau misalnya secara ekonomi berapa rupiah per keluarganya dapat dari sisi ekonomi, dampak ekonominya kan. Nah, simulasi B, simulasi C bukan hanya terhadap itu, tapi juga terhadap lingkungan ya tadi seperti itu. Jangan nanti struktur geologinya begini, kalau ditaruh terus, jadi di dalam situ ada seperti goa raksasa. Goa raksasa ini kalau secara geologinya apa tidak kuat, bisa ambruk, jatuh, coba. Nah, itu ya. Jadi ditinjau dari berbagai sisi tadi ya. Tapi dalam rangka untuk kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar sana, gitu ya. Jadi jadi lebih kompleks sih sebetulnya ya dari ini karena ada sisi eksaktanya juga di situ, ya. Jadi kombinasi antara eksakta dan humaniora itu ya. Dan memang ini yang diinginkan oleh rektor. Data-data dari Bapak-bapak Ibu ini kan sudah punya data sebetulnya. Sudah punya data awal di kantornya masing-masing. Ya, seperti Bu Tri kan sudah punya data karhutlanya itu sudah. Untuk bincang sama Pak Joni kan? Ya, data karhutlanya itu kan sudah banyak sekali. Ya, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai data awal. Ya, nah, tinggal nanti pas simulasi tinggal nambah. Oh, kurang data dikit ya, tinggal ditambahkan. Ya, sehingga nanti yang keinginan Pak Rektor 3 tahun bisa doktor itu bisa tercapai begitu. Karena sepertinya seperti Bu EN gitu ya. Saya rasa sudah tadi kalau disusun tinggal tadi data ditambah data jurnal ya. Data-data sekundernya kan sudah ada. Ya. Data sekundernya tadi geologi, CSR, aktivitasnya. Saya rencananya kalau misal mau meninjau dari segi daya dukung daya tampungnya itu saya analisis petanya juga Prof. Misal dari tutupan lahannya. Jadi Ibu juga tadi perlu dibatasi. Batasi dalam hal. Jadi Ibu mau lihat di mananya. Kenapa? Karena kalau ini nanti bisa terlampau luas juga ya. Kalau mau dari sisi kebijakan ya kebijakan. Kalau dari sisi tadi kan ini masih bimbang antara sisi lingkungan dan geologi dengan sisi pemanfaatan kesejahteraan masyarakat, manfaat bagi kesejahteraan masyarakat kan. Nah, itu dua hal yang berbeda mestinya. Ya, kalau itu mau dikawinkan bagus sekali, tapi perlu dibatasi. Karena kalau tidak dibatasi tidak lulus-lulus, terlampau luas, banyak yang dikerjakan. Banyak rumusan masalah tadi, hipotesisnya itu kalau diturunkan jadi banyak. Ya, tapi nggak apa-apa, secara makro boleh. Nanti mungkin orang lain atau kawannya yang meneruskan lagi. Tapi itu perlu dibatasi. Kalau tidak dibatasi, wah rumit sekali, besar ya, suatu proyek besar. Ya, kalau bisa ya dibagi. Iya benar Prof, dari masukan dari ada profesor juga bilang saya terlalu luas katanya gitu. Malah kalau bisa dibatasi untuk yang diteliti itu hanya kan situ kan ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang industri minuman atau makanan. Ya, bisa juga hanya yang minuman misalnya. Ya, itu pun hanya misalnya PT apa gitu, PTX gitu aja dibatasi ke arah situ dan itu masukan dari ya, profesor. Itu mikro, bisa makro. Jadi yang mau EN itu sekali lihat itu arah makro. Arah makro nggak apa-apa. Cuma kan makro, jadi industrinya bisa lebih banyak. Jadi industri minuman atau industri makanan kan ada biskuit di situ ya. Nah, industri makanan saja. Roti-roti kayak itu, Prof. Roti-rotian gitu ya. Kan ada yang saya lihat di pinggir jalan itu kan ada yang dimakan orang semua ditanjakan itu kan.
Ada bagian ini. Alfamart-nya itu, Prof. Nah, iya kan, iya dekat situ. Atau ada yang lain gitu. Jadi jangan ada industri minuman, makanan, industri lain. Itu terlampau luas. Ya, jadi dibatasi jadi top fokusnya pada industri minuman. Ya, mungkin karena itu yang dampak lingkungannya banyak kan, minuman, air tanah diambil terus-terusan begitu ya. Apakah ada supply-nya? Kan data geologisnya kan sudah ada. Ya. Jadi bisa dibuat simulasi dengan data-data geologis yang ada, dengan dampak masyarakat dan seterusnya. Ya, nggak ngawang-ngawang lagi ya. Minggu lalu kita ngawang-ngawang kan. Siap, Prof. Oke, ada lagi? Kita masih punya 10 menit lagi. Kalau tidak ada, jangan lupa isi daftar hadir ya. Siap, Prof. Sudah, Prof. Oke. Kalau tidak ada, ini perlu tidak orat-oratan nih? Perlu, Prof. Perlu saya kirim ke grup aja lah ya. Iya, Prof. Tadi di mobil nggak konsen, Prof. Iya. Oke, kalau gitu kita cukupkan sampai sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Ya, sampai jumpa Prof. ke depan.